Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kaidah di dalam pembahasan kaidah muamalah di mata kuliah Qawaidul Fikih kita pada hari ini. Yang pertama itu maksud muamalah ya. Muamalah itu adalah bagian objek dari salah satu objek daripada fikih. Yang mana muamalah itu mengatur hubungan antara individu dengan individu yang lain. Kalau ahkamul ibadah itu mengatur hukum sang hamba dengan Allah. Ya kan, dengan Allah. Jadi muamalah lebih hubungan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Baik itu interaksi sosial, perjanjian, ataupun transaksional, ataupun tabarruat. Nah, itu semua bisa dicakup dalam kaidah muamalat ini. Baiklah, yang pertama itu kaidahnya al-ibaratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Nah, artinya kalau misalnya kita di dalam masalah akad, maka yang dipandang itu adalah makna dan alfaz. Nah, artinya kalau misalnya sudah berhubungan dengan akad, ya, maka yang dilihat itu maknanya, apa ada yang dibalik lafaz tersebut. Nah, apa ada yang dibalik lafaz tersebut, yaitu maknanya. Nah, orang itu mau apa? La bil alfaz wal babadi, bukan apa yang dikatakannya atau apa yang dizohirnya. Dalil kaidah ini an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, saya kira kalian sudah tahu semua artinya ini. Yang intinya bahwasanya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, ya, tergantung pada niatnya. Jadi misalkan niatnya itu baik, maka dia pun menjadi baik, ya. Nah, kemudian contoh di permasalahan kaidah ini. Misalnya si A memberikan hadiah kepada si B, tapi si A mewajibkan si B untuk membayar dengan jumlah tertentu. Jadi hadiah itu diganti dengan uang. Nah, maka kasus yang terjadi ini hukumnya jual beli, bukan hibah, karena hibah itu tidak ada nilainya, ya kan? Nah, hibah itu adalah tabarruat, bukan transaksional. Nah, jadi bisa dilihat dari maknanya atau niatnya. Kemudian yang kedua adalah dzikrul ba'd ma la yatajazza'u ka dzikru kullihi. Menyebutkan sebagiannya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagi, maka sama saja dengan menyebutkan keseluruhannya. Nah, dasar dari kaidah ini adalah diriwayatkan bahwasanya bahwa Imam Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah dengan bahwanya banyak hadis bahwa menjelaskan kalau perihal muamalat tidak bisa yang sudah jadi satu kesatuan utuh maka tidak bisa dibagi. Seperti talak, rujuk misalkan, atau pengampunan dalam masalah kisos, nah itu tidak bisa dibagi. Contohnya, misalkan seorang suami mengucapkan setengah talak, maka talaknya tetap jatuh satu karena tidak ada sebenarnya setengah talak, yang ada tuh talaknya satu, kemudian rujuk, talak lagi talak dua, rujuk kemudian talak lagi, itu baru talak tiga yang disebut dengan talak bain. Nah, jadi seperti itu. Atau dalam kasus pembunuhan ya, misalnya kan diberi maaf oleh sebagian daripada ahli waris. Nah, itu tidak bisa, maksa sebagiannya dikisos, sebagiannya minta maaf. Nah, jadi kalau misalnya sudah diminta maaf ya sudah minta maaf semua, dikisos ya dikisos semua. Nah, jadi tidak ada istilahnya pembagian itu atau setengah-setengah. Kemudian kaidah berikutnya adalah ridha bi syai'i ridha bima yatawalladu minhu. Kalau sudah ridha terhadap sesuatu, maka konsekuensinya itu harus kita terima. Nah, dalil dari kaidah ini di surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan sebagian harta daripada kalian dengan cara batil, dengan cara yang terlarang, kecuali jadilah tadi sebagai transaksi perdagangan yang ridho atau saling meridhoi antara kalian. Contohnya, misalkan kita itu membeli barang elektronik bekas, handphone bekas misalkan. Nah, kita tuh harus terima konsekuensinya kalau misalnya barang itu rusak dan perlu biaya servis, ya kan? Nah, itu yang sudah kita terima. Kemudian kaidah berikutnya adalah al-gharamu bil ghanami, resiko menyertai manfaat. Nah, dalil kaidah ini man ghasyana falaysa minna wal makaru wal khida'u finnar. Barang siapa yang menipu dalam
berdagang, maka bukanlah daripada kami. Nah, dan orang yang makar, menipu, dan khada sama menipu, mereka itu pasti dibalas dan nanti di neraka. Ya. Nah, al-gharamu bil ghanami artinya segala resiko dalam muamalat itu harus ditanggung. Ya. Nah, misalkan kita manfaat dengan membuka jasa bengkel ya, jasa bengkel. Nah, ketika ada orang yang komplain dengan mungkin buruknya kinerja kita, nah kita tuh harus menerima ya. Nah, karena itu adalah resiko, bagian resiko dari pekerjaan kita. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, contohnya nih si A meminjam sepeda motor kepada si B. Setelah meminjam kepada A, ternyata si A merusak tersebut, maka yang meminjam, nah karena dia sudah mengambil manfaat dari situ, nah maka dia harus menanggung biaya perbaikannya. Nah, misalkan dalam biaya penjualan properti, tanah, biaya administrasi termasuk biaya notaris itu dibebankan kepada penjual. Kaidah berikutnya adalah al-aslu bil aqdi ar-ridha al-muta'aqidain wa natijatuhu ma tazamahu bit ta'aqud. Asal dalam transaksi adalah keridhaan mereka yang melakukan akad dan hasilnya adalah mereka yang sepakat dalam berakad. Dalil kaidah ini al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa. Fa in tasaddaqa wa bayyana buriki lahumā fi bai'ihima. Wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bainihima. Penjual dan pembeli itu, kata Nabi, mempunyai hak khiyar selama mereka itu tidak berpisah. Ya kan? Mereka menjelaskan apa yang rusak atau apa yang baik. Jikalau mereka menyembunyikan atau mereka berdusta, maka hilanglah berkat daripada jual beli mereka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya jika akad sudah terjadi antara pembeli dan penjual, kemudian pembeli mendapati ada cacat, kerusakan yang sebelum kasus sebelumnya tadi dia ketahui, maka dalam kasus ini berlakulah khiyar aib. Jadi kalau misalnya ada, kita boleh return barang itu karena itu adalah hak kita, ya kan? Kemudian al-kharaju bid-dhaman. Nah, yang dikeluarkan harus ada di dalam jaminan. Nah, dalil kaidah ini sama, ini diambil daripada sabda Nabi juga al-kharaj bid-dhaman. Nah, dari riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah SAW an bai'il mudir, ya kan? Rasulullah mengarang daripada jual beli sesuatu yang memudaratkan. Nah, contohnya orang yang membeli motor dengan kredit, setelah dibeli ternyata terdapat kerusakan. Nah, maka penjual harus mengembalikan uangnya, ya kan? Dan pembeli pun harus membayar uang sewa selama ia memakai kendaraan tersebut. Jadi kan kalau dia beli, ya, ini dia si pembeli ini, si penjualnya mengatakan ini barangnya bagus, ya kan? Nah, barangnya atau baru, atau baru. Nah, kalau misalkan motornya rusak dalam keadaan tersebut, maka si pembeli harus mengembalikan dan penjual juga harus menerimanya. Jadi tidak boleh menyita semuanya. Jadi ada hitungannya, ya kan? Hitungan sewa jadinya kan. Nah, itu saja. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya masuk. Yang pertama ini dari Desi. Minta tolong jelaskan makna kaidah kedua yang dikeluarkan halus dalam jaminan. Nah, jelaskan dengan bahasa sederhana. Nah, maksudnya kalau misalnya kita itu sudah melakukan transaksi, kita mengambil manfaat dari transaksi tersebut, maka itu harus ada jaminan kita. Jadi jangan kita jual itu lepas tangan. Contoh misalkan orang berjualan. Nah, misalkan ada barangnya rusak, cacat pabrik, kita itu harus bisa return. Ya kan? Harus menerima khiyar. Kalau kita kada mau, ya kan? Nah, bukan urusan kita katanya misalkan seperti itu. Nah, itu tidak boleh, ya kan. Selanjutnya dari Azaliyah Salsabila. Kaidah muamalat yang pertama kan bunyinya asal dari dalam transaksi adalah keridhaan mereka melakukan akad. Dan hasilnya adalah apa yang mereka sepakati. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana semisal ada dua belah pihak A dan B, A terpaksa menjual barang satu-satunya yang dimiliki kepada B karena ingin melunasi hutang. Kemudian B membelinya lagi. A terpaksa karena barang itu yang tidak itu yang bisa menghasilkan uang, itu dijual. Apakah akad jual beli ini mereka lakukan batal atau bagaimana? Nah,
Menurut cerita yang kamu jelaskan ini bukanlah jual beli karena terpaksa. Yang terpaksa itu kan kita tertekan dalam artian kita misalkan tidak menjual itu, kita ada orang yang memaksa kita itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau ini kan memang keperluan mendesak. Jadi kalau dijual, ya memang harus dijual kan. Nah, daripada kita makan sesuatu yang haram, baik yang halal, ya kan. Walaupun kita cuma punya barang itu-ituannya aja, misalkan bisa HP ituannya aja kita jual, kadang kita perlu banget duit ya kan, cuma itu aja yang bisa kita, nah itu bukan penjualan yang batal ya. Nah jadi maksudnya itu beda dan konteksnya itu berbeda. Beda kalau misalnya kita dipaksa, orang nih mau proyek kan, kita kadang mau jual tanah kita, kemudian dipaksanya entah diancamnya apakah, nah itu kalau kita menjual, nah itu kita penjual belinya itu batal, tidak sah. Kemudian dari Hairul, jadi maksud akad pada awal telah disepakati bersama, bila batal kemudian hari, jika salah satu pihak ingin membatalkannya, mohon penjelasannya. Nah, mengapa akad telah disepakati tiba-tiba bisa dibatalkan? Nah, maksudnya akad tiba-tiba batal itu akad yang berlaku khiyar. Nah, khiyar. Nah, misalkan nih, nukar sepatu. Ya. Sepatu ini buat anaknya di rumah. Ya kan? Kita kada kawa kan menyedangi atau misalkan kita kada tahu ukuran pasnya, maka kita melakukan akad. Aku tukarlah sepatu ini, kalau misalnya kada pas, bolehlah aku tukar atau boleh kada jadi. Jadinya boleh. Nah, itu seperti itu contohnya lah. Selanjutnya dari Fauzan. Jual beli itu harus adanya keridaan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jikalau ada kasus antara penjual dan pembeli di mana pembeli setelah menawar harga yang rendah, namun karena pembeli itu adalah pembeli pertama, di hari itu si penjual akhirnya menjual dagangannya dengan rasa keterpaksaan. Bagaimana kasus ini? Apakah boleh saja? Nah, ini kalau misalkan ditanya sah atau tidak jual belinya sah. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah meridokan dalam akad tadi. Nah, itu sudah meridokan. Tapi kalau dibilang etis tidak etis, ini tidak etis, ya kan? Karena dia itu si pembeli itu memaksa, ya kan, atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nah, jadi dibedakan. Nah, kalau masalah akadnya ya itu sah. Kenapa? Karena dia sudah merelakan, ya kan, ya kan, walaupun dengan kerugian. Kemudian dari Zainal, al-kharaj bid-dhaman. Pemaknaan dhaman itu diartikan dengan kata garansi. Dhaman kalau misalnya kita belanja di toko kan, di Arab gitu kan, di Saudi Arabia kah, ya kan. Nah, dhaman itu memang artinya garansi, ya, garansi. Tapi al-kharaj bid dhaman maksudnya ditanggung. Ya, kalau kita artikan sekarang ya garansi juga, ya kan. Nah, itu. Tapi untuk garansi yang syariah, yaitu adalah garansi yang sesuai dengan sunnah. Selanjutnya dari Zahra. Ingin menanggapi, jadi asalkan ada dua belah pihak yang bertransaksi dan mereka sama ridho, maka muamalah itu sah. Dan sebaliknya apabila yang terpaksa, maka itu menjadi tidak sah. Ya, benar. Selanjutnya dari Rahmah bertanya kepada Rojali, jika kaidah muamalah itu saling ridho, nah bagaimana dengan orang yang berjualan lalu pembeli yang menawar? Nah, ini mungkin sama dengan pertanyaan ini tadi. Fauzan. Nah, jawabannya sama. Selanjutnya dari Aulia. Izin bertanya kepada Rojali terkait poligami. Ketika sang suami mempunyai dua istri atau lebih, apakah kaidah al-gharami bil ghanami juga bisa diaplikasikan dalam konteks tersebut? Ataukah kaidah tersebut hanya bisa diterapkan dalam objek sejenis harta atau benda saja? Mungkin dalam konteks al-gharamu bil ghanami, kalau masalah berpoligami, mungkin dalam masalah kismah, ya kan, kismah itu jatah malam gitu kan. Nah, itu konsekuensi ya, jadi harus diterapkan. Jadi itu resikonya. Nah, mungkin bisa dicontohkan seperti itu. Selanjutnya dari Ervan. Perempuan yang sudah ridho dinikahi apa adanya, tapi ternyata laki-laki tidak jujur dan membuka sepenuhnya ketika ditanya kurang-kurangan dirinya, terungkap kemandulan sang suami ketika sudah kawin dan ketika istri menggugat cerai, apakah kaidah pertama bisa digunakan
Dalam masalah kayak ini kan berlaku pasah, bukan kalau misalnya sudah melakukan hubungan berarti tidak bisa pasah ya, berarti gugatan cerai. Nah, itu bisa juga. Kenapa? Karena salahnya tadi di ketidakjujuran tadi. Ya, ketidakjujuran tadi jadi menyebabkan adanya yang ditutupi antara pernikahan ini. Maka akadnya tadi boleh kita ganggu gugat lagi, tapi dalam kita ganggu boleh dalam perceraian, tapi tidak dalam pasah. Kalau pasah itu kan pembatalan pernikahan. Selanjutnya dari Shipa. Dari penjelasan kaidah pertama, bagaimana jika salah satu pihak membatalkan akadnya dengan pihak yang lain? Jika merasa meneruskan hal tersebut, maka akan membawa pada keburukan. Apakah diperbolehkan? Oke. Kalau misalnya membatalkan salah satu pihak dengan alasan yang kuat, maka itu tidak masalah, ya kan? Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dibatalkan, maka bisa merugikan. Contoh saja kan, ini keburukan ini maksudnya adalah kerugian. Nah, maka diperbolehkan. Ya, bisa. Karena mudharat itu yuzal, sebagaimana kaidah yang sebelumnya kita belajar. Selanjutnya dari Afifah. Apakah ada asas akad muamalah ini berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berinteraksi? Ya, di asas itu, asas muamalat ini adalah keridhaan, ya kan? Nah, keridhaan ini menentukan sahnya, ya kan? Tapi bagaimana? Kan tahu ridho itu di hati. Nah, ridho itu dilihat dari akad, ya kan? Dari akad. Dari akad. Nah, seperti itu. Jadi itu asasnya. Selanjutnya dari Amalia. Pada kaidah yang pertama terdapat kalimat tidak semua akad mempunyai hukum yang mengikat. Nah, apa sajakah akad tersebut? Nah, banyak akad tidak mengikat. Tapi pada dasarnya kalau sudah akad itu terucap, maka akad itu harus diterapkan. Tapi sebelum melangkah ke situ, maka diberlakukan khiyar tadi. Ya, sudah saya jelaskan. Jadi akadnya itu bisa ditunda, bisa diteruskan. Selanjutnya dari Haryandi. Bagaimana seorang yang menjual barang miliknya kepada guru mengajinya yang sangat ia sengani dalam hal karena seorang tersebut kan ada rasa malu, sungkan untuk menolak permintaan sang guru. Nah, ingin membeli barang tersebut. Jadi, mengenai kasus tersebut, apakah hukum transaksi tersebut? Nah, kalau dia sudah menjual, nah maka sahlah jual belinya. Ya kan? Ini bukan atas dasar terpaksa, tapi mungkin atas dasar malu, ya kan? Atas dasar malu. Jadi masih sah jual belinya. Kemudian tanggapan dari Shirley. Nah, inti dari makna kaidah itu adalah seorang yang mengalami kerugian harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan kerugiannya. Nah, kemudian dari Hidayah juga menanggapi al-kharaj bidaman. Jadi maksud kaidah ini adalah orang yang berhak mendapat keuntungan dan kerugian yang telah orang punya kewajiban atas menanggung kerugian tadi. Nah, maka keuntungan bisa menjadi miliknya sendiri. Selanjutnya syarah. Apa dasar hukum mengenai kaidah pertama dan kedua terkait kaidah muamalah tersebut? Nah, dasar hukum sudah saya sebutkan di sebelum ini di penjelasan saya tadi. Jadi kan digabung nih, biasanya dipisah. Nah, ini digabung supaya mudah, ya kan? Nah, kemudian dari Abdul Haris. Akad lazimnya tidak dapat dipasah atau dibatal. Nah, oleh satu pihak saja. Tolong jelaskan kalau bisa dengan contohnya. Nah, kalau misalnya kita itu punya sebuah transaksi. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan tanpa alasan yang real atau tanpa alasan yang memudaratkan, maka salah seorang dari transaksi ini, contohnya orang lain, misalnya kita jual rumah, tiba-tiba dia membatalkan di tengah jalan. Nah, itu sebenarnya tidak bisa seperti itu, ya kan? Tidak bisa karena kalau sudah akad itu berlaku, maka tidak boleh, ya kan? Atau ada syarat misalkan. Nah, itu juga mengganggu ke absahan dari akad tadi. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Nah, kecuali tadi di pertanyaannya sebelumnya ada yang membuat
dia itu bisa rugi atau akad tersebut memudaratkan, ya kan? Nah, memudaratkan. Kalau misalnya untuk mencari keuntungan, ini ada orang jual lah. Kalau loan si A semiliar, kalinya ada si B ini berdudi, tapi sudah jadi si A nih menawarnya 1,5 miliar. Nah, makanya batalkan nih, makanya bayar transaksinya dilanjutkan ke B. Nah, itu kada boleh, itu haram, ya kan? Nah, hadisnya janganlah kamu melakukan jual beli di atas transaksi yang sudah kamu lakukan pada orang lain. Nah, itu tidak boleh, tidak boleh. Selanjutnya dari Anggi, ya, bertanya kepada Abizar, minta tolong jelaskan kembali maksud dari kaidah kedua. Nah, saya sudah jelaskan tadi, ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Untuk yang kayak minta pengaplikasian kaidah, nah itu sudah saya berikan juga. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.